Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Bahri Abdul Rahman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 017 Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di UINSI Samarinda, Kalimantan Timur. Insya Allah pada hari ini Senin 29 November 2021 saya akan mengikuti ujian kinerja secara daring di sekolah saya. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik, keluarga kita baik, saudara-saudara kita baik, teman-teman kita baik. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib berterima kasih kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menggunakan kesehatan kita, waktu kita untuk belajar menurut ilmu. Hari ini, pagi ini, alhamdulillah ya, kita belajar bersama dalam pelajaran agama bersama Pak Nasrul, bersama kalian semua anak-anak Bapak yang soleh-soleh yang hebat, dalam rangka salah satunya selain menuntut ilmu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita nanti melanjutkan pelajaran, sekali lagi tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kita semua, selama corona masih ada orang yang kena COVID-19 yang itu mudah sekali menular. Maka dari itu kita mematuhi namanya apa? Protokol kesehatan. Ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Jika bertemu orang, khususnya yang sedang batuk, jaga jarak. Dan tidak lupa ketika mau makan, ketika memegang muka, kita harus sering-sering cuci tangan. Oke, semuanya masih ingat protokol kesehatan? Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit corona. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya sudah mengingat protokol kesehatan. Dan untuk absensi ya, untuk kedisiplinan, untuk absensi bisa diisi di link ya. Linknya sudah Bapak masukkan di Classroom. Nanti tinggal diklik, tinggal diisi. Siap? Siap. Mantap, anak Bapak memang luar biasa, soleh dan soleha. Baiklah, sekali lagi Bapak ingin menyampaikan pada pagi hari ini kontrak belajar pada pagi ini. Semoga kita semua bisa menaati, ya, mengikuti, menjalankan kontrak belajar kita ini. Siap? Iya. Ya, karena ada kontrak belajar agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, selama pembelajaran kamera dimatikan. Siap anak-anak? Iya. Alhamdulillah. Yang kedua, saat guru menyampaikan materi, audio siswa di-mute atau dimatikan biar tidak storing. Yang ketiga, audio dihidupkan saat ada pertanyaan. Siap ya? Kalau nggak dinyalakan ya nggak bisa tanya, betul nggak? Aku ada Yang pertanyaan. keempat, mengikuti arahan guru lama pembelajaran, insya Allah bisa. Yang kelima, setelah Google Meet, langsung mengerjakan tugas di Classroom. Jadi setelah kita pertemuan ini, langsung ke Classroom, kerjakan tugas-tugasnya. Siap anak-anakku sayang? Siap. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga kita dimudahkan Allah menjalankan kontak belajar ini.
Oke, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku yang Bapak cintai, kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran agar kita diberi kemudahan menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak minta tolong untuk Mas Alfi memimpin doa. Kami persilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil islami dinan wa min Muhammadin Rabbi zidni ilma ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Alfi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan pembiasaan seperti biasa. Kemarin kita saat pelajaran sebelumnya, pembiasaan kita membaca satu ayat Al-Quran, yaitu surah As-Saffat ayat 1, 2, dan 3 tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Sekarang pembiasaan kita adalah ini. Oke, kita mulai pembiasaan menyanyikan 25 Nabi dan Rasul. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ala nabi wassalamu ala al-anbiya'il mursalin salawat at-tasami sejahtera bertahta amina yang dan keluaran malam ya dalam diri Sulaiman Ilyas Ilyasa Rosak dari Al-Akhiru Khotimul Ambiya Muhammad anak-anakku, setelah tadi kita pembiasaan menyanyikan bersama 25 Nabi dan Rasul. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah, kalau sudah ada hafal ya Febri ya. Semoga yang lain amin ya robbal alamin. Kita mulai pelajaran anak sayang, kita apersepsi atau mengulang pelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sikap apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ilyas alaihissalam adalah yang pertama, ayo dibaca sama-sama. Sikap apa? Sikap sabar. Yang kedua, atau keadaan membawa bencana atau kesusahan hidup. Ya, kemarin kita sudah mempelajari ini, Ilyas. Betul nggak? Betul. Ya, contohnya kemarin Nabi Ilyas sikapnya sabar. Sabar terhadap siapa? Umatnya. Ya, umatnya yang durhaka ya. Durhaka terus. Dikasih kemarau, obat. Sudah turun hujan, durhaka lagi. Durhaka lagi ya. Yang berapa? Umatnya Nabi Ilyas durhaka menyembah siapa? Menyembah patung. Ya, menyembah patung. Nama patungnya patung apa?
Baal. Allah, mantap. Tepuk tangan dulu buat kalian. Masih ingat pelajaran sebelumnya, luar biasa ya. Kelas 5 luar biasa. Ya, yaitu patung Baal. Jadi durhaka mereka bukan nyembah Allah, malah nyembah patung Baal ya, gitu ya. Nah itu jangan sampai kita juga durhaka kepada Allah. Kalau kita durhaka, kita bisa mendapat bencana atau kesusahan hidup. Ada yang mau susah hidupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak mau susah hidupnya, kita harus taat kepada Allah dan Rasul kita, Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selanjutnya anak-anakku, terima kasih setelah kita persepsi mengulang pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anakku sayang, yang pertama, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan materi melalui slide PowerPoint dan Google Meet, peserta didik mengikuti teladan Nabi Ilyas alaihi salam dengan baik. Hari ini pelajarannya, tujuan kalian yang pertama mampu menyimpan teladan Nabi Ilyas. Siap? Mantap. Yang kedua, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan materi melalui slide PowerPoint dan Google Meet, peserta didik mampu menceritakan kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik. Jadi setelah tadi kalian menyimpulkan, yang kedua, kalian mampu menceritakan kembali kisah teladan Nabi Ilyas. Siap? Alhamdulillah. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencapai tujuan ini. Amin ya robbal alamin. Semuanya bisa menyimpulkan, semuanya bisa menceritakan kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah inti pelajaran pada hari ini, yaitu kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah teladannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas sudah kita ceritakan kemarin, sudah kita pelajari teladannya kemarin. Hari ini adalah keponakan beliau, yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah nama aslinya Al-Asbad bin Idi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah. Jadi Nabi Ilyas itu termasuk turunan Nabi Yusuf, turunan Nabi Yakub, turunan Nabi Ishaq, dan juga turunan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim kita ketahui sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim banyak mempunyai anak cucu menjadi nabi. Ya, di sini kita sebutkan anaknya Nabi Ibrahim, Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi, Yusuf jadi nabi, Ilyas pun jadi nabi. Ya, luar biasa. Bahkan Ilyas pun jadi nabi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Nabi Ilyas, ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Kemarin ketika cerita kisah Nabi Ilyas, kita tahu Nabi Ilyas melarikan diri di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak yang mau membunuh Nabi Ilyas. Karena umatnya durhaka, umatnya jahat, mau membunuh Nabi Ilyas bersembunyi di gunung. Nah, ketika bersembunyi itu ditemani oleh ponakan beliau yang bernama Ilyas. Seperti itu. Paham? Paham. Mantap. Paham. Lanjut. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, nah berarti Nabi Ilyas meninggal, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Jadi Nabi Ilyas jadi nabi, meninggal, kemudian diganti oleh Nabi Ilyas, ponakannya, sebagai nabi untuk mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, yaitu Nabi Ilyas, sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam melanjutkan misi kenabian pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ketika Nabi Ilyas dijadikan nabi,
Beliau mengajak umatnya, wahai umatku, ayo kita kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah. Akhirnya umat Nabi Ilyasa patuh, semuanya taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel, umatnya Nabi Ilyasa, karena taat kepada Allah, karena taat kepada Nabi Ilyasa, mereka hidup rukun, tentram. Mereka hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ilyasa berserta kaumnya, yaitu Bani Israel, hidup dengan rukun, hidup dengan tentram, hidup dengan makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini sudah paham? Akan tetapi setelah ia wafat, setelah Nabi Ilyasa wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Wal iyadu billah, ya Allah. Bani Israel ini durhaka lagi. Setelah Nabi Ilyasa meninggal, kaumnya itu nakal lagi, kaumnya durhaka lagi kepada Allah karena nabinya tidak ada, ya. Hari demi hari mereka semakin kufur, semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Tuh, setelah Nabi Ilyasa alaihissalam meninggal, mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya mereka hidup susah lagi, sulitnya hidup. Ya karena salah mereka sendiri. Karena mereka berdurhaka kepada Allah, jadi hidupnya susah. Ada yang mau seperti itu? Tidak. Ya, tidak ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Terus. Nah, ketika mereka hidup susah seperti itu karena kedurhakaan mereka, pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Nanti kisah selanjutnya Nabi Yunus hadir ya menjadi nabi bagi mereka. Oke, tapi kita hari ini fokus tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Oke, setelah penjelasan Bapak tadi, dapat kita ambil pelajaran yang setelah tadi kita sama-sama ya membaca dan mendengarkan teladan Nabi Ilyasa alaihissalam, pelajaran yang perlu dipetik, satu, Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Nabi Ilyasa adalah pelanjut Nabi Ilyasa adalah pelanjut Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah pelanjut Nabi Ilyas. Oke. Yang kedua, Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas ya mampu mengajak kaumnya taat kepada Allah sehingga mereka hidup rukun, tentram dan makmur. Yang ketiga, saudara, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tuh ya. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Siapa yang mau hidup bahagia dunia akhirat? Termasuk syaratnya apa? Taat. Syaratnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat bahagia dunia akhirat anak-anakku sayang adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sip, bagus. Yang keempat, teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyasa alaihissalam adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Wal iyadu billah. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, juga di dalamnya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru adalah penyebab sengsara hidup di dunia maupun di akhirat. Ada yang mau sengsara? Tidak mau. Kalau mau sengsara, durhaka saja sama Allah, durhaka saja sama Rasul, durhaka saja sama orang tua. Mau durhaka sama orang tua?
Tidak mau. Tidak mau. Kalau tidak mau berarti insya Allah Bapak doakan, kita berdoa bersama. Semoga kalian termasuk Bapak ya tidak sengsara dan hidup bahagia di dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sampai di situ anak-anakku sayang. Ya, materi ini pada hari ini tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Setelah pemaparan Bapak tadi, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Salah satu dari kalian bertanya. Oh ya, Mas Faren, silakan Mas Faren bertanya. Silakan. Dengan teman mati Allah dan Rasulnya hidup bahagia. Sebentar. Silakan Mas Faren diulangi pertanyaannya, Mas. Kenapa dengan kita menanti Allah Rasulnya hidup kita bisa bahagia? Terima kasih pertanyaannya buat Mas Faren. Tepuk tangan dulu buat Mas Faren. Nah, maaf ya Mas Faren berani bertanya ya. Pagi-pagi walaupun mungkin masih ngantuk, suhunya agak mendung ya, tapi mau bertanya dengan terbata-bata tidak apa-apa, tapi itu luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kok bisa kita bahagia ketika kita menaati Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya? Ya, mungkin ada yang mau menjawab dari kalian. Oh ya, Mbak Kiki, silakan Mbak Kiki mungkin menjawab. Jawaban, karena dengan menaati Allah dan Rasulnya, hidup kita akan teratur, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Jadi hidup akan bahagia. Contoh, seandainya kita tidak menaati Allah, dilarang mencuri, maka hidup kita tidak akan tenang. Karena setiap hari takut barang atau harta kita dicuri oleh orang lain. Luar biasa ya, Mbak Kiki, tepuk tangan dulu buat Mbak Kiki. Jawabannya panjang banget itu. Dapat dari mana ya? Panjang banget, luar biasa. Baik itu Mas Faren dan teman-teman semua. Kenapa ketika kita taat kepada Allah kita hidup dengan bahagia? Kenapa? Karena, atau Mbak Kiki jawabannya, karena hidup kita jadi teratur. Apa alasannya kita bahagia? Kenapa kita bahagia mengikuti Allah, taat sama Allah? Karena kita akan hidup teratur. Kalau kita ikut Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hidup kita akan teratur. Ya, dan kita tidak akan menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri. Contohnya ya, kata Allah, jangan mencuri. Kata Allah, jangan mencuri. Kita taat, tidak mencuri. Kira-kira barang kita aman enggak? Aman. Sepeda kalian yang kalian taruh depan rumah, hilang enggak? Aman. Enggak. Kalau nggak ada yang nyuri, kalau semua taat sama Allah, nggak ada yang nyuri, sepeda kalian ada di rumah. Aman, ya aman. Kita tidurnya tenang, enak, nggak takut. Tapi kalau banyak orang tidak taat kepada Allah, banyak orang suka maling, melanggar peraturan Allah, jangan maling. Kira-kira sepeda kamu depan, motormu kamu taruh depan, kamu tidurnya tenang atau nggak tenang? Enggak. Tenang. Takut diapain motormu sama orang lain? Diambil atau dicuri. Jadi betul nggak? Taat pada Allah, hidup kita teratur dan hidup kita menjadi bahagia. Betul atau betul? Betul ya, yang teratur hidupnya ya. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri sendiri. Taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam. Contoh menyakiti diri sendiri apa coba? Ada yang tahu nggak? Contoh menyakiti diri sendiri. Suri neraka. Apa? Neraka. Iya betul. Luar biasa jawabannya. Jos. Mantap ya. Merokok itu selain menyakiti orang lain juga menyakiti diri sendiri. Khususnya menyakiti apa? Paru-paru. Paru. Kamu lihat di internet, yo.
atau lihat dibungkus rokok. Ih, gambarnya serem. Gambarnya apa nih, Pak? Ada yang tenggorokannya bolong, paru-parunya gosong, mulutnya kena kanker, busuk gini. Ih, Bang, ademu sambil binjai terus Bang. siapa yang binjai? Itu kalau salam dari binjai, kamu suka ngerokok, paru-parumu bengek, kira-kira mau mukul pohon pisang bisa enggak? Enggak. Nggak bisa. Salam dari binjai. Binjai. Baru ngomong sekali. Mohon maaf pemirsa, napas pendek banget. Ya kayak gitu. Tapi karena yang salam dari binjai itu kuat, badannya sehat, paru-parunya kuat, pohon pisang coba, pohon pisang, sampai pohonnya Mati. sampai pohonnya roboh mati, gara-gara dipukulin. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Paru-parunya badannya wah, tidak merokok jadi bisa memukul dengan sehat. Oke, Bapak jamin kalau kalian penyakit paru-paru gara-gara ngerokok tidak bisa salam dari binjai. Bisanya salam dari mana coba? Salam dari hidup. Salam dari rumah sakit, salam dari kuburan. Salam dari kuburan. Salam dari kuburan. Gara-gara ngerokok. Oke, tolong kameranya dibuka semua ya. Tolong kameranya dibuka semua. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kamera tolong dibuka semua. Kita lanjutkan pelajarannya. Setelah tadi saling bertanya di antara kalian, di antara kita ya. Oke, terima kasih bagi yang bertanya maupun yang menjawab. Kalian luar biasa. Kita lanjutkan. Salah satu dari kalian ada yang menceritakan ulang kepada kita tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Siap mendengarkan? Oke, selamat mendengarkan. Tolong soundnya dimatikan dulu. Salah satu dari kalian mungkin menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, silakan. Mbak Fatimah mungkin diceritakan ulang. Silakan. Kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah menemani Nabi Ilyas bersembunyi di gunung menghindari bala tentara Raja Baklaba yang jahat. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Bagaimana suaranya? Ilyas menggantikannya dalam Maksudku rusak ini? Ilyas melanjutkan misi Benar sih. Nabi Ilyas sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali aman. Ntar aku kencangin dulu ini. Kaumnya hidup rukun, tentram, makmur, dan bahagia. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Tepuk tangan dulu buat Mbak Fatimah. Ya, terima kasih. Suaranya kurang keras Mbak Fatimah ya. Kalau cerita agak dekat dengan kamera, jadi suaranya agak keras. Tapi sudah bagus bercerita. Ada yang bisa dengar tadi? Ya, kedengaran ya. Kedengaran walaupun kecil. Besok-besok kalau bercerita agak dekat kamera, jadi suaranya lebih jelas. Oke, terima kasih ke Mbak Fatimah luar biasa sudah bercerita kepada kami tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah tadi kita saling bertanya, tanya jawab, kemudian bercerita, sekarang waktunya menyimpulkan. Mungkin salah satu dari kalian menyimpulkan. Oke, silakan Pak Febri mungkin menyimpulkan. Hari ini yaitu Nabi Ilyas kita harus melanjutkan kebaikan-kebaikan dan guru kita agar kebaikan itu berlanjut berusaha dan mengajak orang di sekitar kita taat kepada Allah dan yang baik di akhirat.
luar biasa. Ya, terima kasih banyak Mbak Febri sudah menyimpulkan. Luar biasa Mbak Febri. Kesimpulan pada hari ini mungkin beliau menyimpulkan dua bagus sekali kesimpulannya. Yang pertama, kita harus melanjutkan kebaikan dari orang tua kita atau guru kita, sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan perjuangan, melanjutkan perbuatan baik kenabian Nabi Ilyas alaihissalam pamannya. Betul sekali. Jadi kita harus melanjutkan kebaikan dari orang tua kita dan guru kita. Siap? Yes. Nanti ketika orang tua kita meninggal, nanti ketika guru-guru kalian meninggal, yang melanjutkan kehidupan di dunia ini siapa? Adalah kalian. Jadi lanjutkanlah kebaikan orang tua kalian, lanjutkanlah kebaikan guru-guru kalian ya, yang baik-baik lanjut. Ya. Oke, itu kesimpulan yang kedua. Tadi disampaikan kita harus berusaha taat dan mengajak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Betul sekali. Kita harus berusaha taat kepada Allah, mengajak teman-teman di sekitar kita untuk taat juga kepada Allah agar kita hidup bahagia. Contoh taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat setiap hari 5 kali. Apalagi? Mengaji Al-Qur'an. Apalagi? Bersedekah. Apalagi? Memberi makan orang lain. Wah, amalan yang luar biasa, memberi makan orang lain ya. Tetangganya kelaparan dikasih makan, orang miskin dikasih makan. Oh, bagus sekali ya. Wah, luar biasa ya. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan lain, ketaatan-ketaatan lain yang bisa kita lakukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW ya. Dan insya Allah jika kita selalu baik, kita akan bahagia hidup di dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, kesimpulannya mungkin sampai hari ini seperti itu anak-anakku sayang. Baiklah anak-anakku sayang, sebagai penutup pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah refleksi bahwa hari ini kita baru saja mempelajari tentang salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani para nabi. Ya, dalam hal ini kita diminta meneladani Nabi Ilyas alaihissalam. Banyak teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Ada 2 ya minimal. Yang pertama, kita berusaha untuk melanjutkan kebaikan orang tua kita, melanjutkan kebaikan orang tua kita selama kita hidup. Yang mana ketika guru-guru sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, siapa yang akan melanjutkan kebaikan mereka? Kalau bukan kita. Maka itu kita wajib melanjutkan kebaikan yang sudah dicontohkan orang tua dan guru-guru kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Siap. Selanjutnya juga kita berusaha bertaat kepada Allah, kepada Rasul. Kita mengajak orang-orang juga sekitar kita untuk taat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, agar kita semua di dunia ini, khususnya nanti di kuburan, khususnya nanti di akhirat, kita bisa hidup bahagia. Siap hidup bahagia dunia akhirat? Siap. Kalau gitu mari kita taat kepada Allah Rasulnya, banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan kebaikan, sholat 5 waktu sehari, mengaji, nanti ada yang mengatakan berbagi makanan, bersedekah, dan perbuatan lainnya. Senyum juga ya, termasuk senyum. Itu juga termasuk sedekah. Kita banyak melakukan kebaikan agar kita hidup bahagia dunia akhirat. Oke, seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita bisa menjalankan itu semua. Siap? Selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pertemuan besok pada Kamis ya, kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ada yang kenal Nabi Muhammad? Nah, siapa Nabi Muhammad? Nabi kita, mantap. Oke, nanti hari Kamis ya kita akan berjumpa tentang teladan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kita rindu ya. Ada yang tahu lagunya? Pada zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul Muhammad yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Madinah
jangan tinggalnya. Terus Aminah nama ibunya, Abdullah nama ayahnya. Terus aku Pak. setelah dewasa diangkat Sebagai jadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Oke, insya Allah kita akan pelajari pada hari Kamis selanjutnya ya. Siap ya? Allah memberi kita panjang umur, kesehatan. Kita pada hari Kamis kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajari bersama kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ingin mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad SAW? ingin. Oh, pengen ya Nabi kita. Dan insya Allah nanti ketika kita meninggal, kita harapannya mendapat syafaat beliau, mendapat bantuan beliau. Ketika kita setelah melewati Siratal Mustaqim, muka kosong badan kotor, selamat dari Siratal Mustaqim, kita harapannya disambut oleh Rasulullah SAW, dikasih minuman dari telaga Kautsar oleh Rasulullah SAW. Mau ada yang minum dari telaga Kautsar? Ada yang pengen dikasih minuman dari Nabi Muhammad? Mau sekali kalian minum dari telaga Kautsar, dari gelas yang Rasulullah SAW kasihkan kepada kita, kalian tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Oke, langsung saja penugasan sudah ada di Classroom, anak-anakku sayang. Silakan nanti dibuka di Classroom, ada tugasnya, dikerjakan setelah pertemuan ini. Siap ya? Siap. Siap. Oke, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ya, kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, artinya sudah paham. Amin. Setelah ini kita ngapain? Tugas di kelas. Classroom. Ya, tepuk tangan dulu buat kelas 5 atas pelajaran hari ini yang luar biasa. Nah, luar biasa kalian sudah belajar hari ini. Terima kasih ya, sudah bersama Bapak, sudah bersama teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dadah. Hello, Selamat mengerjakan tugasnya ya. Ditulis dulu ya, baru diatur. Terima kasih semuanya. Bye. Sina, Mas Abilal, Mas Joy, terima kasih. Mbak Fatimah, Mbak Liana, Mbak Kiki, terima kasih. Oke ya, selamat mengerjakan tugasnya. Oke, selamat. Assalamualaikum.